Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-410. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-410 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham yang telah di-request oleh teman-teman. Ada SMDR, Soci, Temas, Bull, MBSS. Ini yang minta untuk saham sektor perkapalan. Terus ada yang nyelinep untuk saham WG. Jadi sebelum kita melanjutkan ke saham SMDR, maka kita terlebih dahulu kita melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG dari opening di 6.618 sampai menjelang closing itu selalu berada di zona merah. Namun beruntungnya ini rezeki sekali IHSG hari ini di penutupan perdagangan hari Jumat ini IHSG berhasil ditarik sampai masuk ke zona hijau di level berapa? 6.652 atau naik tipis 0,14%. Nah, saham apa yang membuat IHSG bisa bergerak setinggi itu? Dan ternyata kita bisa perhatikan bahwa INKP itu juga salah satu saham yang ditarik ya di sesi akhir, dan itu yang mungkin bisa membuat saham dari kumpulan dari saham-saham yaitu IHSG bisa juga ikut naik ya. Jadi kita lihat INKP juga memang di range-nya dia bermain di level merah 7675, namun tiba-tiba menjelang closing ditarik sampai 8.000, naik 3,23%. Luar biasa kenaikannya. Jadi itu mungkin jadi salah satu faktor yang membuat IHSG akhirnya bisa masuk ke dalam zona hijau. Transaksi hari ini sekitar 13,1 triliun dengan 252 saham naik, 260 saham turun, dan 164 saham yang bergerak stagnan. Untuk net foreign, tercatat net foreign sale di seluruh market sebesar 721 miliar. Oke, kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Samudra Indonesia Tbk atau dengan kode emiten SMDR. Saham SMDR ditutup di level 2,18% ya, atau ditutup di harga 935, di mana SMDR secara meyakinkan masih bergerak uptrend ya, bergerak uptrend dengan potensi upside masih akan menguji level resisten terkuatnya di 960. Ini kalau memang dia bisa tembus 960, maka ada potensi dia menuju ke 40 hari harga tertingginya di level 1025. Kemudian untuk level PBL berada di 830, di mana kalau teman-teman yang bertanya lagi, apa itu PBL, apa itu PBH? Nah, PBL itu adalah price breakout low atau yang biasa kita kenal dengan support paling kuat selama 40 hari belakangan. Dan PBH itu price breakout high atau yang biasa dikenal dengan resisten paling kuat selama 40 hari belakang. Tapi itu juga akan tergantung dari posisi candle penutupan ya. Misalkan kalau SMDR closing di 820, tentu PBL kita tidak bisa bilang sebagai support, tapi PBL bisa kita bilang sebagai resisten terkuat. Tapi yang jelas bahwa dengan menggunakan The Golden Cross Chart ini, maka kita bisa melihat level mana yang paling kuat, yaitu adalah di PBH dan PBL. Ada banyak juga level-level lain, tapi itu hanya sebagai titik bantu sementara. Tapi memang yang paling kuat, di mana itu bisa kita bilang sebagai demand zone atau area sell zone, itu supply zone, itu ada di level tersebut. Jadi memang di TGC ini disengaja diciptakan untuk bisa mempermudah kita ya untuk langsung segera mengambil keputusan buy or sell. Jadi kita balik lagi. Nah, kalau SMDR posisi saat ini berada di 935, artinya cuman tinggal sedikit lagi SMDR akan menuju ke 960. Oleh sebab itu, kalau teman-teman ambil di sini dan SMDR tidak mampu breakout dari 960, tentu ini menjadi sebuah was-was. Kenapa? Ketika dia tidak mampu tembus, maka potensi pembalikan arah itu cukup lebar. Kalau dia bisa kembali harus menguji support terkuat. Dan teman-teman tentu minusnya cukup dalam kalau misalkan nekat ambil di harga sebelum breakout. Oleh sebab itu kita ada dua opsi yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah menunggu sekalian dia breakout dari 960. Kita bisa buy on breakout di sana dengan target ke 1025. Atau opsi yang kedua adalah kita menunggu
dia nguji lagi 830, 840, nah kita ambil di sekitaran support. Cut loss di bawah 800, target kenaikan kembali menuju 960 sampai dengan 1025. Jadi ini tergantung nanti besok hari Senin ya, kira-kira SMDR cenderung kemana. Kalau selama dia tidak mampu breakout 960, kita wait and see. Kita jangan gegabah masuk, kita menunggu, karena menunggu juga ada salah satu action yang bagus ya. Jadi bukan cuman kapan kita beli, kapan kita jual, tapi menunggu juga ada salah satu action yang baik. Jadi kita bisa benar-benar mempertimbangkan dengan baik apakah keputusan kita ini bisa sesuai dengan profil resiko masing-masing. Jadi ketika buy on breakout, ternyata dia false break, ya sudah di bawah 960 kita prepare minus 3% cut loss, selesai. Tapi kalau dia beneran bisa breakout, maka potensi upside bisa sampai 1025 dan itu cukup besar. Jadi kita bisa mengatur strategi dari dengan hal-hal yang sederhana saja, yaitu apa? Lihat support dan resistance saja. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, karena transaksinya 2,9 miliar, maka memang terlihat di sini secara volume ini menarik ya, secara struktur juga SMDR menarik. Next kita punya saham Soci ya, di mana saham dari Soci Lines Tbk ya ditutup di 0,99% atau di sini dibulatkan jadi 1%, minus 1% di harga 200 ya. Dan Soci memang juga di grup, kalau teman-teman di Discord itu Discord Joran Fest ya, teman-teman bisa klik link di deskripsi kalau mau bergabung. Itu juga sudah diinformasikan memang kembali Soci itu menguji level support yang sama dan itu ternyata dia pelan-pelan merangkak naik. Tapi ini harus diwaspadai baik-baik ya, karena ketika pola yang sama terjadi ketika dia turun, dia tidak merangkak ya, dia langsung terbang. Nah, ketika turun juga ini dia merangkak perlahan nih. Takutnya ini merangkak perlahan ini, takutnya dia langsung patah ya. Ini cukup rawan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau membeli, tentu harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau dari Golden Cross, saya cuma informasikan pertama, level PBL ya, level PBL di 193. Oke. Level PBH atau resisten di 228. Nah, area beli yang bagus buat teman-teman di berapa? Ya, itu ya dekat dengan 193, ya mungkin 193 sampai dengan 195. Atau kalau mau lebih bagus tidak masalah, yang penting selama dia masih berada di atas 193. Kalau belinya di 200 boleh nggak? Boleh, tapi ingat atur money management dong. Jangan langsung all in di 200 terus cut loss-nya di bawah 193, ya minusnya dalam itu. Jadi kalau memang mau beli tapi masih belum yakin karena harganya masih terlalu jauh, ya sudah, mungkin beli di harga 200, kita beli 10 lot dulu. Mungkin ketika dia turun ke 195 kita tambah 40 lot atau 40% dari total yang ingin kita alokasikan. Dia kena 193 kita masukin semua dan ternyata turun lagi, ya sudah kita cut loss. Tapi average kita itu tidak all in di harga 200, tapi dia mungkin rata-ratanya di 196, 197. Itu mungkin ya tetap minus juga tapi tidak sebesar kalau kita all in. Nah, begitupun juga sebaliknya. Ketika kita all in tapi dia rebound, tentu kita cuannya langsung besar. Tapi konsekuensi tadi, kalau ternyata dia tidak naik, malah turun, risiko kita juga besar. Oleh sebab itu, dengan kita ngatur money management ini, artinya kita biar lebih aman. Sekali lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang mungkin baru awal di saham, baru mulai trading, seorang profesional trader itu tidak pernah di awal dia memikirkan bagaimana ini cuannya ini bisa besar sekali, bagaimana saya bisa menghasilkan cuan satu hari, bagaimana saya bisa menghasilkan cuan ratusan persen dalam semalam. Tapi yang benar adalah ketika teman-teman punya mindset seperti ini, bagaimana agar resiko yang sebesar itu bisa saya minimalisir, tetapi potensi upside itu tetap saya kawal biar sampai maksimal. Nah, itu mindset yang benar seharusnya. Jadi, ketika teman-teman mau entry, mau beli sebuah saham, tentu yang harus teman-teman pikirkan sekali lagi adalah trading plan. Itu penting sekali. Tentukan di awal, ya, tentukan di awal agar apa? Ketika market itu sudah bergerak, teman-teman tinggal menjalankan saja yang sudah teman-teman persiapkan, yaitu di trading plan tersebut. Jadi tidak kebingungan. Jangan sampai, ya, itu nanti teman-teman juga nonton ada 4 kesalahan trader pemula dalam memasang stop loss ya. Jangan sampai sudah dalam perjalanan baru mulai bingung. Ini cut loss di mana? Belum sempat cut loss. Apa masih bisa naik gak? Itu kan pasti pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul terus.
di setiap, mungkin teman-teman nonton YouTube saya, mungkin teman-teman nonton YouTuber lain, Borneo Trader, Michael Yo, eh, YouTuber lainnya ya, pasti teman-teman juga sama tulisannya. Apa? Saya beli harga segini, sekarang sudah minus sekian. Hold apa cut loss ya? Iya. Jujur kita jawabnya itu berat sekali. Kenapa? Pertama, itu bukan uang kita. Kalau bukan uang kita, kita gampang saja cut loss. Selesai. Karena kita tidak punya tanggung jawab apa-apa untuk mengatakan hold atau apa. Karena uang-uang Anda gitu. Tapi ketika kamu belajar bagaimana cara memanage dengan betul, ya, memanage dengan baik resiko tersebut, tentu kamu tidak akan kebingungan. Ketika waktunya cut loss, ya cut loss. Ketika waktunya kita harus taking profit, ya kita taking profit. Ketika kita harus wait and see, ya kita harus wait and see. Jadi di market itu, sekali lagi saya selalu bilang apa? Market itu adalah seni. Bagaimana benar-benar kita bisa menempatkan diri kita di posisi yang paling tepat. Ketika market lagi bearish, tentu kita bisa masuk, tapi porsinya jangan besar. Kalau masih pemula, ya lebih baik di market bearish kita pantau dulu. Ketika market bullish, ya kita juga harus mulai mencoba untuk agresif. Karena market bullish, kata orang, ya lempar sendal pun jadi duit. Tapi hati-hati, kata-kata itu tuh selalu sedikit saya sebel ya. Ketika orang ngomong seperti itu, saya pasti akan tanya balik tuh, kamu cuan nggak? Ketika kamu mengatakan bahwa lempar duit aja jadi duit, lempar sendal bisa jadi duit di market bullish, pertanyaan saya, kamu cuan nggak? Kamu tetap minus, ya berarti lebih bodoh dong dari sendal itu. Nah itu yang harus teman-teman bisa pikirkan bersama, bahwa di market itu tidak pernah bergerak sesuai yang kita mau. Kadang kita minta naik, dia turun. Kadang kita minta dia turun dulu, dia malah terbang. Jadi tugas kita adalah kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Yaitu satu, ya trading plan, emosi kita, money management kita. Itu kita atur dengan baik agar semua itu berjalan sesuai dengan yang kita mau. Ya, risiko terbatas, tapi potensi untuk mendapatkan profit itu begitu lebar. Jadi sekali lagi untuk Soci, kalau mau beli bisa atur money management, tapi kalau mau langsung beli juga tidak masalah, tapi atur trading plan-nya. 193 itu support terkuat, untuk targetnya bisa menuju ke 228. Di sana ada resisten paling kuatnya. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary, ya karena memang broker summary baru dibuka di akhir, ya kita bisa lihat bahwa di sini secara volume Soci tidak menarik, ya, secara volume tidak menarik, dan secara struktur juga ini sebenarnya tidak atau belum menarik ya untuk saham Soci. Next, saham perkapalan berikutnya adalah Temas ya, Temas Line, di mana saham Temas ini cukup agresif sekali. Tadi sempat ke 1125 ya, opening di 1010, previous close di 1010, sorry, opening langsung di 1015, langsung nancap gas sampai 1125 dan akhirnya dia koreksi di 1055, closing di 4,45%. Nah, tadi dia sempat breakout dari PBH. Ini bagus sekali. Kalau dia bisa closing di atas 1075, maka Temas ini masih bisa potensi upside. Tapi karena ini sudah membentuk ya, ada rejection, ada upper shadow, dan closingnya berada di bawah PBH, maka ini hati-hati, rawan ya. Sebenarnya masih bisa naik, bisa, wong di sini juga dia naik. Apakah di sini bisa naik lagi? Ya 50% bisa, 50% bisa turun. Jadi tetap probability-nya sama. Kita tidak boleh bilang, oh pasti naik. Oh tidak, probability-nya sama. Tetap sama, 50% naik atau 50% turun. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menebak arah market yang pas. Paling nebak ya mungkin 3-4 kali benar lah. Saya pun juga gitu, paling ya beberapa kali benar lah. Ada juga salahnya, mungkin lebih banyak mungkin. Karena apa? Tidak semua kita bisa menebak market. Tapi walaupun kita tidak bisa menebak semua market, tapi mungkin result kita berbeda-beda. Ada yang tidak bisa menebak market, maksa masuk, tapi tidak punya trading plan, tidak punya cut loss, minusnya dalam. Ada yang juga sama, nebaknya naik, ternyata dia turun, tapi dia langsung batasi cut loss. Kemudian uang yang sama diputar lagi ke emiten lainnya dan ternyata cuan. Jadi dengan tebakan yang sama, hasilnya berbeda, tapi dengan mindset yang berbeda pula, satu ini nyangkut, satunya bisa menghasilkan profit di tempat lain. Jadi mindset seperti ini memang selalu
saya coba untuk tekankan kepada teman-teman agar bisa selalu dipakai ya. Market memang seperti ini, tapi kitalah yang mengendalikan sesungguhnya. Dan juga apapun yang orang omong ya, baik di YouTube saya pun, saya mau bilang ini bagus jelek, tetap lakukan riset kembali, pastikan bahwa yang saya bilang ini benar, sesuai dengan apa yang kamu tahu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, ternyata nyangkut, nanti akhirnya komen tuh, wah saya beli malah nyangkut, wah saya beli cut loss terus. Ya saya pusing juga ya. Tapi kalau terima kasih kak saya cuan, ya saya senang. Walaupun saya tidak dapat apa, tidak masalah. Memang bukan tujuan saya untuk dapat apa-apa, tapi itu tadi, ketika kita berusaha untuk menyalahkan orang lain, justru di situ kelihatan kita lebih bodoh daripada orang lain gitu. Jadi ketika kita buat salah, ya sudah, kita lihat lagi ke diri sendiri gitu. Orang mau bilang ini pasti naik, ini pasti itu, kita yang menentukan. Jadi jangan sampai kita sebagai pemula awal itu ketika kita mencoba mengikuti orang dan ternyata yang kita ikuti itu tidak sesuai, kita menyalahkan orang tersebut. Itu menurut saya sih kesalahan terbesar buat kita. Itu satu kemunduran bahwa kita tidak pernah mau belajar untuk mengoreksi diri sendiri, tapi kita lebih mudah untuk menjudge orang lain. Jadi semoga itu bisa menjadi satu pembelajaran buat kita bersama lah. Jadi kalau misalkan tema sih, saya pribadi kalau bisa breakout 1075 silakan dicoba ya. Kalau bisa breakout ya. Kalau tidak mampu breakout, lebih baik kita tunggu di sekitaran area 845 sampai dengan 850. Kita tunggu di area white line dulu sebelum dia menuju ke 620. Karena memang 40 hari dari 306 sampai ke 1075 ini naiknya sudah cukup luar biasa untuk saham Temas ya. Jadi potensi penurunan itu ada. Jadi tetap waspada. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary, baik volume maupun structure, Temas sudah masuk ke area yang tidak menarik. Next kita ke satu saham yang transaksinya selalu besar tapi harganya tidak kemana-mana, cenderung turun, yaitu saham Bull. Ya tentu teman-teman sudah tahu maksud saya ya, saya tidak perlu mempertegas di sini. Clue-nya adalah volumenya besar tapi harga tidak kemana-mana, cenderung turun ya. Teman-teman bisa tafsirkan sendirilah karena tidak elok kita ngomong di sini. Jadi kalau kita lihat teknikal murni, bahwa PBL atau support terkuat dari Bull saat ini memang berada di 244. Artinya memang di candle hari ini, di chart hari ini yang teman-teman nonton, itu memang dia masih aman. Masih berada di atas support terkuat di 244. Kalau memang teman-teman ingin membeli, memang range buy-nya adalah di 244 sampai dengan 246. Di bawah 244 prepare cut loss, bisa di 240 kita cut loss atau di 238 kita cut loss. Untuk target kenaikan adalah menuju ke PBH di 260 sampai dengan 286. Akan tetapi kalau misalkan ini yang terjadi, opsi pertama, dia malah terbang. Ya, kita tunggu buy on breakout di atas 260. Ketika breakout 260, buy target ke 286. Cut loss ketika dia terjadi false break, minus 3% dari level beli kita. Atau opsi kedua, dia tidak terbang, tapi dia malah dibanting langsung di bawah 244. Ya sudah, kalau dia dibanting di bawah level support, artinya kita lebih baik wait and see di Bull. Jadi, dua opsi itu kita bisa pakai skenario-nya, antara dia bisa langsung breakout resist, atau dia langsung mata supportnya. Kalau dia breakout, kita buy on breakout. Kalau dia mata support, kita wait and see. Tapi kalau dua-duanya tidak terjadi, ya ada tadi yang pertama. Kita membeli dengan range 244 sampai dengan 246. Dan trading plan selanjutnya adalah target ke 260. Cut loss-nya kurang lebih di 238 sampai dengan 240. Kalau kita lihat dari broker summary ya, teman-teman bisa nilai sendiri ya, model seperti ini itu maksudnya seperti apa. Next kita punya saham MBSS ya, Mitra Bahtera Segara Sejati, di mana MBSS hari ini naik 3,08% di harga 835. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa memang MBSS ini punya range yang cukup lebar ya, dari level PBL menuju ke level PBH ya. PBL di 750, kemudian PBH di 940, sedangkan dia sekarang berada di tengah-tengah sehingga indikator menunjukkan medium risk. Semakin dia ke atas tentu ini semakin high risk, semakin dia ke bawah dia akan menjadi low risk. Jadi
indikator ini langsung berubah ya. Semakin dia dekat dengan area resist, maka indikator langsung menunjukkan high risk. Tapi ketika dia menuju ke area PBL, maka indikator langsung menunjukkan ini low risk. Nah, oleh sebab itu kita pakai beberapa opsi. Di sini kebetulan ada yang namanya gold line. Ini merupakan titik tertinggi dalam perdagangan hari ini. Jadi 855 ini kan hari ini titik tertinggi nih. Kalau dia bisa melewati 855 besok, langsung opening melewati 855, maka silakan buy on breakout. Cut loss kembali 835, target ke 940. Akan tetapi kalau misalkan dia ternyata tidak mampu melewati 855, malah dia turun, tunggu saja di 750 sampai dengan 760. Kita buy di sana, target kembali menuju ke 940, cut loss di bawah 750. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara struktur ini juga bagus, ya. Dan saham terakhir, setelah perkapalan selesai, kita nyempil satu sektor konstruksi anak usaha dari Waskita. Wijaya, Wika ya, bukan WSKT. Di mana WG ini ditutup naik 0,95% di harga 212. Di mana kita tahu bahwa dalam perdagangan hari ini cenderung bergeraknya itu sideways, kemudian sempat low di 208, tiba-tiba dia berhasil closing di 212, dan ini mepet sekali ya, kenaikan ini mepet sekali dengan resist terkuatnya di 214 ya. Ini resist terkuat nih, ini belum dijebol-jebol dari tadi, dari beberapa hari lalu ya. Ini jebol tapi false break, dan ini kalau memang beneran jebol di 214, maka silakan buy BOB ya, buy on breakout 214, TP-nya di 230 sampai dengan 250. Tapi kalau dia tidak mampu breakout, lebih baik kita tunggu saja di sekitaran area PBL 196 sampai dengan level 200. Jadi disesuaikan besok ya. Di hari Senin kira-kira Wijaya Karya Bangunan Gedung ya, WG ini bisa breakout atau malah dia koreksi untuk menuju PBL. Kalau koreksi menuju PBL ya kita prepare untuk ambil di dekat PBL, tapi kalau dia bisa breakout ya sudah mepet sekali memang, ya silakan buy on breakout dengan target yang sudah kita informasikan tadi. Kalau dilihat dari sisi broker summary, memang secara volume ini menarik sekali ya. Secara volume ini menarik. Secara struktur juga ini terlihat menarik ya. Jadi bisa di riset kembali lah. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk trading di hari Senin nantinya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-410 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.